Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan untuk analisis data pada tugas 2 pada materi ARIMA. Pada tugas 2 ini, variabel yang akan kita analisis atau variabel yang akan kita ramalkan adalah variabel ROA dari BPRS. Langkah-langkah analisisnya nanti kita akan ada 4 langkah analisis utama, di mana masing-masing analisis itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama nanti kita akan masuk ke identifikasi model, kemudian estimasi parameter model, pengujian diagnostik, dan peramalan. Pada identifikasi model, kita nanti akan melakukan plotting data, kemudian ada uji stasionaritas, penentuan orbit model, penentuan model terbaik. Kemudian di pengujian diagnostik ada uji normalitas dan ada uji white noise. Baik, kita langsung masuk ke data yang kita miliki. Jadi data kita adalah data bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data ini merupakan data ROA dari BPRS yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan statistik perbankan syariah Indonesia. Baik, kita akan mulai. Pertama kita buka FUS kita terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke create a new FUS work file. Karena data kita merupakan data time series, maka teman-teman harus memilih bagian work file structure-nya adalah date atau regular frequency. Untuk frekuensinya dia adalah data bulanan, maka teman-teman pilih monthly. Untuk start date-nya kita mulai dari 2017 sampai dengan 2020. Kalau sudah bisa kita klik OK. Nah, kalau sudah kita bisa masukkan datanya. Kita copy dulu data yang kita miliki mulai dari judul data kita ROA BPRS sampai ke bawah. Kita copy seperti ini, kemudian masuk ke FUS. Klik quick, kemudian empty group kita taruh di bagian paling atas. Baik, kalau sudah kita tutup, delete yes. Nah, kita sudah dapatkan data kita di bagian work file yaitu ROA BPRS. Dari data ini kita akan lakukan analisis sesuai dengan tahapan yang ada di sini, mulai dari identifikasi model yaitu plotting data, uji stasionaritas, penentuan order model, penentuan model terbaik, kemudian estimasi parameter model, ada pengujian diagnostik, white noise, dan normalitas, dan terakhir adalah peramalan. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita lakukan adalah plotting data. Teman-teman klik 2 kali pada ROA atau BPRS, klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita klik view, graph, kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dari hasil ini secara objektif atau secara subjektif, menurut saya dia sudah stasioner karena dia menyebar di sekitar rata-rata, meskipun memang ada satu data yang dia cenderung turun ke bawah. Tapi karena kita belum bisa memastikan apakah dia betul benar-benar stasioner, maka kita akan melakukan pengujian stasionaritas. Kita freeze terlebih dahulu data kita, kemudian kita name, kita beri angka 1, grafik. Sudah, kalau sudah kita tutup dulu grafiknya. Kemudian kita lakukan pengujian stasionaritas. Untuk pengujian stasionaritas kita lakukan dengan cara klik view, kemudian kita masuk ke unit root test. Kemudian untuk pertama kali kita melakukan pengujian stasionaritas atau pengujian unit root test, kita lakukan dengan menggunakan level. Jadi kita lakukan dengan menggunakan level terlebih dahulu untuk pertama kali kita melakukan pengujian. Kemudian teman-teman klik OK. Kalau sudah, kita tahu di sini hasilnya dilihat dari nilai probabilitasnya. Probabilitas di sini adalah 0,0048 dan ternyata dia kurang dari 0,05.
Berdasarkan hasil ini dapat kita simpulkan bahwa ROA BPRS telah stasioner. Kalau dia sudah stasioner, maka teman-teman tidak perlu melanjutkan pengujiannya ke pengujian selanjutnya, jadi cukup di level. Kita freeze, kita kasih nama underscore 2 stasioneritas underscore level. Kalau sudah, klik OK. Baik, kalau sudah, karena kita tadi dapatkan datanya adalah sudah stasioner pada tingkat level, maka teman-teman tidak perlu melanjutkan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Jadi cukup sampai pada tingkat level. Kita tutup stasioneritasnya, kita lanjut yang langkah selanjutnya, yaitu pengujian penentuan orde dari model. Untuk menentukan orde dari model, kita lakukan dengan menggunakan Corellogram. Teman-teman klik view, Corellogram. Corellogram of-nya adalah level. Hal ini dikarenakan pada pengujian ini atau data ini, data yang kita miliki sudah stasioner pada tingkat level, sehingga kita pilihnya level. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Memang kalau sampai kita lihat ke bawah, runtut ke bawah, dia di bawah-bawah sini dia agak kayaknya keluar dari garis gitu ya. Tapi karena kita membuat model itu yang paling sederhana, maka kita cukup lihat yang di bagian atas saja, yang bawah tidak terlalu kita perhatikan saja. Dari sini auto correlation itu orde untuk MA, partial correlation ini orde untuk AR. Dari hasil ini auto correlation kita dapatkan ordenya adalah 1, jadi untuk MA adalah 1, kemudian partial correlation ordenya juga adalah 1, jadi ini nanti 1 dan 1. Baik, kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita simpan dengan nama 3 underscore orde underscore AR1 MA1. Baik, kalau kita sudah mendapatkan orde dari model atau orde dari data ROA BPRS yang kita miliki, maka kita bisa melakukan auto arima. Biasanya di proses auto arima ini yang sering mengalami error, jadi saran saya kita save terlebih dahulu. Kita save biar nanti kalau misalkan di tengah-tengah dia error, kita masih punya backupan kita, jadi nggak benar-benar ulang dari awal. Kita tulis tugas 2 time series non musiman. Single precision, double precision terserah, mau pakai 1 boleh, pakai 2 juga boleh. Baik, kita lanjutkan proses kita yang keempat, yaitu penentuan model terbaik. Penentuan model terbaik kita lakukan dengan menggunakan pilihan proc, kemudian kita pilih automatic arima forecasting, kemudian kita pilih transformasinya adalah non, kemudian max difference-nya adalah betul 0. Kenapa 0? Karena kita sudah melakukan stasioneritasnya, dia hanya sampai pada tingkat level. Kemudian max AR-nya adalah 1, max MA-nya adalah 1, periodicity-nya adalah 0. Kemudian untuk memudahkan kita dalam proses untuk mendapatkan model atau estimasi model, kita bisa pilih option. Di option kita pilih equation output tabel. Sudah? Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita dapatkan modelnya sebagai berikut, yaitu automatic arima select dependent variable-nya adalah ROA BPRS, karena data kita belum kita atau tidak kita stasioner, tidak kita differencing karena dia sudah stasioner pada tingkat level. Kemudian number of estimate ARMA modelnya adalah 4. Model yang kita pilih dapatkan itu adalah ARMA model 10. Karena dia adalah model yang tanpa differencing atau stasioner pada tingkat level, kalau kita tulis dalam bentuk model arima, maka kita freeze, kita name underscore 4, ini arima 100, karena model kita adalah stasioner pada tingkat level, kemudian ketika kita dapatkan armanya adalah model 10. Kita tutup dulu, kemudian di bawah karena model kita adalah ARMA 10, kalau kita menuliskan modelnya maka dependent variabelnya adalah ROA underscore BPRS,
Kemudian variabel independennya adalah C sama R1. Itu nanti cara kita untuk menuliskan modelnya. Kalau sudah, kita tutup saja hasil yang ada di sini, kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Nah, kita akan melakukan ujian selanjutnya. Saya coba lihat. Kita akan melakukan estimasi parameter model. Estimasi parameter model biasanya kita lakukan dengan menggunakan estimate. Jadi teman-teman klik quick, kemudian estimate equation, kita ketik di sini ROA underscore BPRS. Kenapa tidak diberikan D? Betul, karena di sini dia sudah stasioner pada tingkat level atau model kita adalah model 100. Karena model kita adalah A5100, maka kita tulis di equation estimation itu adalah ROA underscore BPRS spasi C spasi AR1. Sudah, kalau sudah kita bisa klik OK. Nah, ini adalah hasil kita. Dari hasil ini teman-teman bisa freeze, kita name underscore 5, ini model terbaik. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa membaca bahwa ternyata koefisien AR1 dia berpengaruh positif atau berpengaruh terhadap ROA BPRS. Jadi nilai ROA pada bulan sebelumnya dia berpengaruh pada ROA pada bulan ini dengan R square-nya adalah 19,55% dan kemudian probabilitas F statistiknya adalah 0,007, seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pengujian selanjutnya, yaitu pengujian diagnostik. Ada uji normalitas dan ada uji white noise. Kita mulai dulu pada uji normalitas. Uji normalitas seperti biasa, teman-teman bisa klik view, kemudian residual diagnostik, kita pilih histogram normality test. Dari histogram normality test ternyata gitu ya, data yang kita miliki ini dia tidak normal karena ada beberapa dia kurang dari 0,05. Biasanya kalau memang dia tidak normal harus kita normalkan terlebih dahulu. Cara menormalkannya, teman-teman bisa melakukan penghilangan satu atau dua variabel yang tidak sesuai. Nah, karena kita di sini prosesnya adalah untuk mengetahui step by stepnya, maka teman-teman bilang saja nanti tetap di pengujian normalitas bahwa dia tidak normal gitu ya. Baik, ini kita save, kita freeze, kita name underscore 6 normalitas. Kemudian selain dengan menggunakan normalitas, kita lakukan pengujian yang selanjutnya adalah menggunakan white noise. Teman-teman klik view, residual diagnostik, korelogram key statistik, kita klik OK. Dari sini tidak ada yang keluar dari garis pada AJF dan tidak ada yang keluar dari garis pada PAJF. Selain itu, dapat kita lihat di probabilitasnya ternyata semuanya sudah lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa pada kasus ini dia sudah memenuhi asumsi white noise. Kita freeze, kita name. Ini nomor 7, ini white noise. Baik, kita tutup. Kemudian karena dia terpenuhi white noise tapi sebenarnya normalitasnya tidak terpenuhi, pengujian selanjutnya yaitu pengujian atau peramalan sebenarnya tidak bisa dilakukan karena syarat dari proses peramalan itu harus memenuhi normalitas dan white noise. Karena di sini kita prosesnya adalah step by step biar kita tahu stepnya, maka meskipun tadi kita tidak normal, kita coba tetap akan melakukan forecasting. Kita akan melakukan forecasting selama 12 bulan ke depan, maka kita harus menyediakan tempat terlebih dahulu. Kalau data kita terakhir adalah 2020 bulan 12, maka 12 bulan ke depan adalah 2021 bulan 12. Maka teman-teman bisa klik dua kali di bagian range, kita klik dua kali, klik gini. Kemudian end date-nya kita rubah jadi 2021 M12. Kalau sudah teman-teman klik OK, nanti dia akan resize. Apakah dia akan menambahkan 12 observasi? Jika iya, teman-teman klik yes. Maka kita akan ditambahkan 12 observasi yang fungsinya adalah kita menyimpan data peramalan kita.
Untuk melakukan peramalan, teman-teman bisa klik forecast, kemudian kita forecast sampelnya adalah 2021 M01. Jadi kita forecastnya dari 2021 bulan Januari sampai dengan 2021 bulan Desember. Kemudian insert actual for outputnya kita delete saja atau kita hilangkan, kemudian teman-teman bisa klik OK. Nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya seperti ini, dia agak lurus seperti ini. Kita freeze, kita name. Ini nomor 8, ini peramalan. Nah, kita tutup. Kemudian ini kita name model Arina. Baik, kita tutup. Kemudian untuk kita bisa lihat data kita secara umum, teman-teman ada ROA BPRS, kemudian bisa shift ROA BPRSF. Untuk yang forecast, teman-teman open as group. Di sini terlihat bahwa untuk yang di sebelah kiri adalah data-data yang kita miliki, kemudian di sebelah kanan adalah NA ini adalah yang kita ramalkan. Jadi ini adalah hasil peramalannya. Jadi dari waktu ke waktu dia mengalami peningkatan. Kalau kita mau melihat hasilnya atau gambarnya biar lebih jelas, teman-teman bisa klik view, kemudian graph, kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan hasil gabungannya. Jadi kalau pada saat gambarnya seperti ini, ketika kita lakukan peramalan, dia nanti gambarnya seperti ini, slit yang merah ini, gitu ya. Baik, kita freeze, kita name ini sebagai nomor 9 grafik, misalkan grafik all gitu aja, untuk grafik gabungan. Sudah, kalau sudah berarti kita sudah selesai di proses untuk mengeluarkan hasil. Kemudian dari hasil ini silahkan teman-teman rubah dalam bentuk tugas yang disesuaikan dengan contoh yang ada. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya. Contohnya kita coba lihat di sini hasil dan pembahasan yang ini. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa mulai dari deskriptif. Jadi tadi kita belum buat deskriptifnya, berarti nanti coba teman-teman bisa buat deskriptifnya. Kemudian ada datanya. Kemudian kita lakukan pengujian stasionaritasnya, kemudian identifikasi model. Setelah identifikasi model, nanti teman-teman masuk ke estimasi parameter. Setelah itu kita lanjutkan pengujian asumsi kasih, ada normalitas dan ada pengujian kulirkan pada residual, yaitu dengan untuk white noise. Kalau sudah, baru kita lakukan peramalan. Jadi nanti hasil peramalannya seperti apa. Seperti itu. Nanti tugasnya yang teman-teman kerjakan mirip dengan yang ada di hasil dan pembahasan untuk data yang non musiman yang stasioner. Jadi nanti datanya kita ada yang stasioner, berarti nanti teman-teman pakai yang ini. Contohnya nanti pakai yang hasil yang ini. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.